Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman semua, bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah bagian keempat, Pesugihan Keluarga Ningrat, Extra Chapter. Keesokan harinya, Bapak pun berencana ingin membahas hal ini pada Raden Kuncoro. Ia minta pada Raden Kuncoro untuk membantunya dalam memecahkan teka-teki yang sangat rumit ini. Belum lagi, dengan keadaan desa yang semakin tidak aman, Bapak meyakini ada banyak komplotan yang mulai bermunculan terkait orang-orang yang berada di desa ini. Jika awalnya Bapak meyakini bahwa Kang Didi adalah pelaku atau topeng dari balik pera misterius itu, kini Bapak meyakini hal lain, bahwa di desa ini ada sekumpulan orang yang mana mereka semua dulunya bekerja sama dengan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Mas yakin kalau mereka semua itu mulai bermunculan? Lalu apa selama ini kita dikurung di desa ini, Mas? Tanya Raden Kuncoro. Aku belum tahu pasti akan hal itu. Tapi perihal dengan apa yang baru saja pera misterius itu katakan, ia itu tidak sendirian. Ada orang lain yang mungkin saja sengaja membawa kita untuk masuk ke dalam desa ini, ujar Bapak. Maksud Mas gimana, Mas? Kehadiran kita ini memang sudah direncanakan. Pelarian kita ke desa ini juga sudah diperhitungkan. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini selama manusia memiliki hati bak iblis itu terus berkeliaran dan menebarkan kematian di tiap langkahnya. Raden Kuncoro memahami akan hal itu. Ia juga tahu betul bahwa kehadirannya dari saudaranya ini sangat dinanti-nantikan oleh mereka yang memang berambisi penuh untuk menubalkan keluarganya. Tak lama kemudian Nyi Rati datang untuk membawa makanan. Mereka semua terbiasa untuk makan bersama sembari membahas hal-hal yang sangat rumit di desa ini. Apa ada warga di sini yang sedang hamil? Tanya Bapak pada Nyi Rati. Untuk sementara ini sih, baru istrimu aja, Mas. Tapi aku juga merasa aneh dengan desa ini sebelumnya, jelas Nyi Rati. Aneh gimana maksudnya? Nyi Rati pun duduk sejenak. Ia kemudian mengatur napasnya dan berulang kali berupaya untuk menjelaskannya secara teratur. Kemarin itu aku coba untuk ngecek tiap rumah warga. Ya mungkin saja ada orang yang sedang hamil, namun tidak terbuka. Namun, betapa terkejutnya aku saat melihat di tiap depan rumah mereka itu terdapat sebuah gundukan tanah yang masih basah. Dek, Bapak, Raden Kuncoro dan juga Ibu terkejut mendengar penuturan yang baru saja disampaikan oleh Nyi Rati. Bukan hanya itu saja, Mas. Aku juga melihat para wanita di desa ini itu sangat murung wajahnya. Anak-anak yang semula ramai kini dikurung di dalam rumah semenjak kejadian itu. Semenjak kejadian yang baru saja meneror warga baru-baru ini, banyak warga yang enggan melakukan sosialisasi atau keluar dari rumahnya. Mereka lebih banyak untuk menghabiskan waktunya di rumah dan menghindari konflik-konflik besar yang sedang terjadi di desa Alaswingit ini. Terlebih lagi ternyata kejadian ini sudah diperhitungkan oleh para warga. Kemungkinan besar wanita-wanita yang sedang hamil dipaksa untuk menggugurkan kandungannya itu lebih dulu dibandingkan mereka nantinya akan mendapatkan teror yang sangat mengerikan dari penghuni Alaswingit. Lalu apa rencana Mas Arto selanjutnya, Mas? Bapak hanya diam. Ia belum memiliki rencana terkait menghentikan teror ini. Bapak sendiri masih belum yakin jika urusan ini diselesaikan dengan dirinya sendiri. Ia mungkin membutuhkan seorang sekelas Kang Waris untuk bisa memberikan solusi terkait konflik yang sedang dihadapinya itu. Kita bukan saja menghadapi satu atau dua orang,
kita itu menghadapi komplotan orang-orang yang memiliki ilmu kanuragan ireng. Mereka yang memiliki kanuragan ireng pasti ada hubungannya juga dengan keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat. Mereka semua mengangguk paham. Apa yang baru saja Bapak katakan adalah sebuah fakta yang selama ini tertutupi. Mereka semua baru menyadari semenjak Bapak mendapatkan sebuah welingan atau isyarat dan petunjuk terkait hal-hal yang sedang terjadi di masa lalu di desa ini. Bisa jadi desa ini akan menjadi desa pertumpahan darah untuk kedepannya, ucap Bapak dengan lirih. Maksud Bapak, akan ada banyak korban lagi, Pak, seperti yang terjadi di rumah keluarga Ningrat itu, tanya ibu. Benar, Bu. Kita bagaikan burung yang sudah disangkarkan. Kita tidak terjebak, namun lebih tepatnya, kita semua itu digiring untuk menuju satu tempat dan dikumpulkan menjadi satu. Entah apa yang aku pikirkan itu benar atau salah ya. Yang pasti, ada dua kemungkinan yang akan terjadi di desa ini. Jelas, Bapak. Dua kemungkinan. Yang pertama, orang-orang yang masih memiliki hubungan dengan kita akan berdatangan ke desa ini. Dan yang terakhir, Bapak memotong pembicaraannya sejenak. Sembari menyeruput kopi, Bapak menatap satu-satu orang-orang yang sekarang berada di dekat dengannya. Tumbalnya adalah kita semua. Sementara itu, Kang Waris juga Jaja masih mencari-cari informasi terkait keberadaan Bapak dan juga Ibu. Ia mencoba untuk mencari-cari informasi ke desa-desa yang mungkin saja menjadi sebuah tempat persembunyian dari Bapak dan Ibu. Perjalanan mereka berdua belum usai. Mereka terus mencari cara agar bisa membalikkan keadaan dan setidaknya bisa menghentikan pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkoro beserta dengan para bawahan yang menjadi pasukan khususnya itu. Tepat di saat mereka mendapati sebuah gapura, mereka berdua merasa ada yang berbeda dengan desa itu. Kamu pernah ke desa ini sebelumnya? Tanya Kang Waris pada Jaja. Desa Alas Wingit? Aku baru mendengar nama desa aneh ini. Aku juga baru tahu. Bukannya tempat ini dulunya adalah sebuah hutan. Tapi kabarnya di desa ini ada sebuah tragedi aneh. Tragedi aneh. Sesepuh di desa ini meninggal dunia karena ditumbalkan oleh seseorang. Jaja mendengar hal itu langsung terkejut. Ia baru tahu pemberitaan semacam itu, yang mana seharusnya pemberitaan semacam ini adalah sebuah aib terbesar bagi desa dan juga warganya. Dari kejauhan, Kang Waris melihat ada seorang wanita yang sedang mampir ke sebuah warung. Kang Waris berencana untuk menanyakan terkait desa ini pada wanita itu. Siapa tahu ia bisa mendapatkan informasi lebih dari wanita itu. Assalamualaikum, sapa Kang Waris pada wanita itu. Waalaikumsalam, Kang, jawab wanita itu. Kang Waris pun langsung menanyakan terkait desa yang baru saja ia singgahi ini. Kalau boleh tahu, siapa sesepuh di desa Alas Wingit ini? Sebelumnya, Kisanak ini siapa ya? Tanya wanita itu pada Kang Waris dan juga Jaja. Kenalkan, aku Waris. Aku datang dari kota dan sengaja datang jauh-jauh ke desa untuk mencari seseorang yang mungkin saja menetap di desa ini. Saya Arumi, Kang, warga desa ini, ucap Mbak Arumi dengan ramah dan murah senyum. Dan ini Jaja. Ya sudah saya anggap sebagai saudara saya sendiri. Kami berdua ingin menanyakan seseorang yang mungkin saja dia ada di sini. Seseorang, Kang? Siapa emangnya? Kang Waris diam sejenak. Ia lebih dulu menengok ke kanan dan ke kiri sekitarannya. Jangan sampai apa yang baru saja ia katakan itu akan menjadi sebuah malapetaka baginya. Raden Artonegoro. Mbak Arumi terkejut mendengar nama itu. Ia kemudian memperhatikan lagi tubuh Kang Waris dari bawah sampai atas. Keterkejutan Mbak Arumi pun membuat Kang Waris keheranan. Mungkin Mbak Arumi mengenali orang yang baru saja Kang Waris katakan itu. Kenapa, Mbak? Apa kamu mengenalinya? Kisanak ini siapanya Raden Artonegoro. Aku saudaranya juga. Tak lama kemudian, Mbak Arumi tersenyum lebar. Ia seperti menyimpan sesuatu yang hanya dirinya sendiri tahu akan apa yang memang sudah terbesit dalam hatinya. Aku tahu warga yang bernama Raden Artonegoro. Mau ku antar sekarang? Boleh. Akhirnya, Mbak Arumi pun mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju ke rumah Raden Artonegoro. Akan tetapi dari kejauhan, ada 5 orang yang sudah berdiri tepat di depan gapura desa itu. Rencana kita berhasil.
ucap salah satu warga di antara kelima orang itu. Jaja seperti merasa aneh dengan sesuatu yang berada di belakangnya. Ia seperti merasakan kehadiran banyak orang yang sedang memantaunya dari kejauhan. Perlahan Jaja pun menengok ke arah belakang, tepat di pintu masuk gapura desa itu. Akan tetapi saat Jaja menengok ke arah sana, ia tidak menemukan seorang pun yang berada di depan desa gapura itu. Mungkin ini perasaanku saja. Desa Alaswingit akan menjadi desa yang menentukan dua ranah sekaligus awal mula dari konflik besar yang mengarahkan ke banyak orang. Mereka yang berada di desa ini akan dituntut untuk menentukan dua pilihan, menjadi tumbal atau bertahan hidup. Itulah dua pilihan berat bagi siapa saja yang menempati desa ini. Mbak Romi pun mengantarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk menuju ke rumahnya Raden Artonegoro, yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan rumahnya sendiri. Tidak lupa pula selama Kang Waris menjejaki tiap langkah di desa itu, ia selalu memperhatikan para warga yang menunduk pada Mbak Arumi. Seakan-akan Mbak Arumi merupakan seorang pembesar yang terhormat di desa itu. Bersamaan dengan itu ada salah satu warga yang berlari ke arah Mbak Arumi. Dia adalah wanita yang sedang hamil dan menarik-narik tangan Mbak Arumi seraya berkata, "Mbak, tolong aku Mbak, tolong aku, tolong selamatkan bayi yang ada dalam kandunganku ini Mbak," ucapnya. Kang Waris dan juga Jaja mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka berdua tidak mengerti siapa di balik sosok dari Mbak Arumi ini. Pikir keduanya Mbak Arumi adalah seorang dukun beranak yang mungkin saja bisa mempermudah segala kesulitan para wanita yang sedang hamil. "Lepaskan, saya mau antarkan tamu dulu," teriak Mbak Arumi sembari mendorong wanita itu hingga tersungkur ke tanah. Kang Waris dan Jaja langsung membantu wanita itu. Mereka berdua terkejut saat melihat tindakan dari Mbak Arumi yang sangat tidak manusiawi. "Apa yang kau lakukan? Dia itu sedang hamil," ucap Kang Waris dengan nada kesal. Mbak Arumi hanya diam, ia hanya menunggu saat dimana wanita itu berdiri dan meninggalkan mereka bertiga. Setelah wanita hamil itu pergi meninggalkan mereka bertiga, Mbak Arumi langsung melanjutkan langkahnya dan membiarkan Kang Waris dan juga Jaja untuk berpikir sejenak mengenai sifat asli dirinya yang kurang pantas untuk diperlihatkan. Sampai saat dimana Mbak Arumi berhenti sejenak di sebuah jalan yang menuju ke arah hutan, ia kemudian memikirkan sesuatu terkait hutan yang ada di hadapannya itu. Iya benar, itu adalah hutan Alaswingit yang dijadikan sebagai perantara dari orang-orang yang ingin melakukan sesuatu dan memohon keinginannya pada para demit Alaswingit yang disebut-sebut sebagai tuan dari pemilik desa ini. Kang Waris yang melihat hutan aneh itu tampak tak percaya. Ia baru menyadari jika di dalam desa ini memang ada sebuah hutan yang mungkin saja menjadi pemicu dari tragedi yang dirumorkan tersebut. "Apa nama hutan itu?" tanya Kang Waris pada Mbak Arumi. "Hutan itu seperti nama dari desa ini, Alaswingit. Hutan yang disebut-sebut sebagai pemicu dari semua tragedi di desa ini." "Pemicu? Mungkin orang luar sudah mendengar pemberitaan semacam ini. Apa kau tahu, sesepuh di desa ini meninggal di hutan itu. Ini juga masih ada kaitannya dengan setiap wanita hamil yang ada di desa ini," jelas Mbak Arumi dengan nada bicara yang santai. Kang Waris dan Jaja hanya diam. Mereka berdua lebih memilih untuk menyimak apa yang ingin dibicarakan oleh Mbak Arumi kepada mereka berdua. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Dedaunan mulai berguguran. Suara burung-burung dari hutan itu terdengar jelas dari luaran hutan. Sepertinya Kang Waris menyadari sesuatu. Ia seperti menangkap sebuah energi jahat yang sangat kental dari hutan tersebut. Seperti halnya seekor binatang buas yang sedang dipasung dan diikat, energi itu memang sudah dikendalikan oleh seseorang yang mungkin saja ada kaitannya dengan tragedi yang baru saja dikatakan oleh Mbak Arumi. "Kenapa wanita hamil di sini memohon perlindungan padamu? Apa karena kamu sendiri sebagai penerus dari sesepuh itu?" tanya Jaja pada Mbak Arumi. Mbak Arumi membalikkan tubuhnya. Saat ini tatapannya mengarah tajam pada Jaja hingga membuat Jaja agak canggung dan ingin menarik kembali pertanyaannya tersebut. "Setiap wanita yang hamil, mereka akan meminta untuk dibebaskan janinnya. Mereka semua yang berada di sini sudah terikat dengan apa yang sudah berada di sana," ucap Mbak Arumi sembari mengarahkan jari telunjuknya ke arah hutan itu. Kang Waris mulai paham. Ia menyadari apa yang baru saja dikatakan oleh Mbak Arumi
terkait ketakutan besar yang dimiliki oleh tiap wanita hamil yang berada di desa ini. Lalu mengapa mereka memohon-mohon padamu terkait hal itu? Tanya Kang Waris. Mbak Rumi hanya diam, tiba-tiba ia meneteskan air matanya, seolah-olah ada yang salah dengan dirinya, terkait apa yang baru saja ia lakukan. Sudah banyak korban yang berjatuhan di desa ini. Mereka itu selalu memintaku untuk menghentikan apa-apa yang sudah terjadi dari dalam hutan alas sungit ini. Namun semenjak tragedi terbunuhnya sesepuh desa ini, semua menjadi kacau dan tidak terkendali, jelas Mbak Rumi. Mendengar penjelasan dari Mbak Arumi, keduanya pun tersentuh hatinya. Ternyata tindakan yang dilakukan oleh Mbak Arumi barusan termasuk bagian dari kekesalannya, karena tidak mengetahui harus bagaimana untuk menghentikan teror yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun itu. Mbak Arumi pun melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke rumah Raden Artonegoro. Kang Waris dan Jaja mereka berdua mengikutinya dari belakang untuk mengetahui tiap jalan yang dilalui bersama dengan Mbak Arumi. Sesampainya di rumah Raden Artonegoro, mereka terkejut saat melihat ibu bersama dengan yang lainnya sedang mengumpul di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Waris, ucap bapak dengan nada yang penuh ketidakpercayaannya akan hadirnya kembali Kang Waris. Iya, aku Waris. Bagaimana kabar kalian semua? Senyum Kang Waris. Bapak pun segera memeluk tubuh Kang Waris saking terharunya. Air mata bapak menetes karena menyaksikan pertemuannya kembali bersama dengan orang yang dinanti-nantikannya. Hari itu, kebahagiaan meliputi keluarga bapak dan juga yang lainnya. Mereka saling mengenali diri masing-masing untuk mengikat tali persaudaraan yang benar-benar telah lama tidak ada lagi pertemuan. Sementara itu Mbak Arumi hanya berdiri di depan rumah sambil tersenyum. Ia seperti melihat sebuah fenomena indah yang dalam dirinya sendiri belum pernah menemukannya. Mbak Arumi, ayo sini masuk. Kebetulan aku buatkan banyak makanan untuk hari ini, ucap ibu pada Mbak Arumi. Maaf Mbak, aku masih ada kerjaan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila belum bisa bergabung, jelas Mbak Arumi. Justru kami yang berterima kasih pada Mbak Arumi karena telah membawa Kang Waris ke sini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Mbak. Mbak Arumi langsung tersenyum, ia pun segera berpamitan untuk kembali lagi ke rumahnya. Di dalam rumah mereka pun saling bercerita masing-masing terkait perjalanan 2 tahun yang lalu. Kang Waris mengawali pembicaraan dan segera menceritakan perjalanannya di saat dia membawa Jaja keluar dari pabrik itu. Kita berdua sudah mengetahui siapa di balik siluman ketek putih itu, ucap Kang Waris pada bapak dan yang lainnya. Raden Angkoro, tebak bapak. Bukan, dia adalah Raden Jogopati, saudara dari Raden Angkoro sendiri. Hah? Mereka semua pun terkejut saat mengetahui siapa pelaku dari siluman ketek putih yang sering muncul ketika ritual penumbalan akan dilakukan. Berbeda dengan reaksi mereka, Kang Waris justru tertawa. Ia tertawa saat melihat ekspresi mereka yang seolah-olah sangat meyakini jika Raden Anggorola yang berada di balik siluman ketek putih. Lalu, bagaimana kabar mereka, Kang? Kang Waris hanya diam. Ia sendiri masih belum mengetahui kabar dari mereka beserta dengan komplotannya itu. Semenjak tragedi dari pabrik bawang yang belum terungkap sampai sekarang, keberadaan mereka benar-benar dalam kondisi yang tidak pernah Kang Waris ketahui. Tapi aku ingin menanyakan sesuatu padamu, Arto. Mungkin pertanyaanku sudah kau siapkan ketika aku berkunjung ke desa ini, ucap Kang Waris dengan nada serius. Bapak hanya diam, suasana menjadi mencekam di saat mereka semua menunggu pertanyaan dari Kang Waris terkait desa alas wingit ini. Apakah desa ini itu adalah desa kutukan? Bapak tidak kaget mendengar hal itu. Secara dari apa yang memang sudah pernah terjadi sebelumnya, Kang Waris mampu merasakan perbedaan atmosfer tiap tempat saat ia mengunjunginya secara cuma-cuma. Bapak hanya mengangguk seperti memberikan jawaban pembenaran terkait apa yang menjadi pertanyaan dari Kang Waris sendiri. Namun di sisi lain, Jaja seperti merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari tiap sudut tempat di desa itu. Ia kemudian berdiri dan ingin menengok ke arah hutan yang memang dirumorkan sebagai inti dari kutukan itu berada. Tepat di saat Jaja memperhatikan hutan itu, ia terkejut saat melihat 5 orang dengan pakaian serba hitam lengkap dengan mengenakan jas, kacamata,
dan juga payung hitam. Mereka semua sedang berdiri menatap Jaja dari kejauhan. Tampaknya kelima orang misterius itu seperti mengenali Jaja. Jaja pun merasa aneh dengan kelima orang itu yang menatapnya. Ia pun mengucek-ucek matanya beberapa kali, hingga akhirnya kelima orang itu menghilang dengan misterius. Mengetahui hal itu, Jaja pun langsung menghela napas panjang. Ia pun segera bergabung kembali dan duduk bersama sembari mendengarkan cerita yang sedang diceritakan oleh Raden Artonegoro. Pembahasan masih panjang. Bapak masih menceritakan terkait hal-hal yang tidak terduga selama dirinya menempati desa Alaswingit. Ia juga tidak lupa untuk memberitahu terkait kematian dari sesepuh desa yang bernama Mbah Jajo itu. Terlebih itu, Bapak juga menjelaskan kematiannya yang aneh dan ada kaitannya dengan orang-orang yang selama ini masih bersembunyi di desa Alaswingit. Jadi, kematian dari orang yang bernama Mbah Jayo itu sendiri disebabkan oleh seseorang yang bernama pria misterius, tanya Kang Waris. Bapak hanya mengangguk. Banyak sesuatu yang belum diketahui oleh Bapak dan juga Raden Kuncoro terkait hal-hal aneh yang selama ini tertanam di desa ini. Kapan purnama akan datang? Tanya Bapak. Jika dilihat dari rotasi bulan saat ini, purnama akan datang dalam waktu yang dekat. Memangnya apa yang akan terjadi jika purnama datang? Tanya Kang Waris. Mereka akan kembali. Mereka? Siapa? Para penghuni Alaswingit. Sementara itu, Mbak Arumi memberitahukan pada suaminya yaitu Kang Didi terkait kedatangan dari Kang Waris dan Jaja ke desa Alaswingit. Mereka semua sudah tiba di sini. Bagaimana dengan orang-orang ningrat itu? Apa mereka semua sudah hadir? Tanya Mbak Arumi. Mereka juga sudah tiba di desa ini. Kita mesti bersabar. Tunggu sampai purnama tiba. Kang Didi pun memeluk tubuh Mbak Arumi. Sudah lama rasanya saat Kang Didi memeluk mesra tubuh Mbak Arumi sembari mencium leher dan keningnya, sehingga menimbulkan nafsu birahi di antara keduanya. Aku masih penasaran mas akan satu hal, ucap Mbak Arumi pada Kang Didi. Apa itu? Di desa ini itu sudah ada 3 kubu. Kubu kita, kubu Arto, dan kubu keluarga Ningrat. Bukankah kita sangat munafik karena masuk kedua kubu tersebut? Ujar Mbak Arumi. Kang Didi tersenyum dengan pola pikir istrinya yang sangat cerdas. Ia tidak menyadari jika di desa ini sudah memiliki masing-masing kubu untuk mempertahankan kehormatannya. Sangkar burung yang kita buat sungguh sangat membantu untuk menjebak kedua kubu itu. Aku penasaran, apa bayi yang ada dalam kandungan itu bisa membuat kita hidup semakin lama dan melahirkan kembali jin kala ireng yang diinginkan oleh Tuan kita. Tuan pasti senang. Semenjak ayahnya meninggal, Tuan menjadi lebih berani untuk mengambil tiap cabang bayi yang ada di desa ini. Karena itu, kita harus serahkan semua ini pada Tuan kita. Jangan sampai Tuan tidak bisa melahirkan jin kala ireng lainnya. Belum ada yang menyadari apa yang memang sedang dipikirkan orang-orang yang memang berada di belakang rencana pembantaian yang akan terjadi tepat di purnama mendatang. Mereka yang sudah berada di desa ini harus terkurung dalam sangkar burung yang dibuat oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Terlebih dari itu, mereka berdua sedang mengabdi pada seorang yang disebut dengan nama Tuan. Malam harinya, suasana di desa Alaswingit sama seperti biasanya, sepi dan tidak ada aktivitas yang membuat orang-orang keluar dari rumah mereka. Mereka memilih untuk berdiam diri dalam rumahnya semenjak adanya pantangan untuk keluar bagi siapapun yang memiliki wanita hamil. Di rumah Bapak, Kang Waris dan juga lainnya masih membahas terkait hubungan antara Alaswingit dengan yang lainnya. Bapak juga memberitahukan akan hal yang tidak terduga antara Alaswingit dan juga keluarga Ningrat. Kita sudah lama mendapatkan teror semacam ini. Terakhir kali, pria misterius yang kita maksud itu muncul bersamaan dengan puluhan sosok yang berasal dari hutan Alaswingit. Kang Waris dan Jaja kaget mendengar hal itu. Jika memang teror ini sudah berlangsung lama dan dihadapkan langsung dengan penghuni aslinya, itu tandanya bayi yang berada dalam kandungan ibu adalah incaran utama. Memang benar, anak ini akan menjadi pemicu antara kehancuran dari keluarga Ningrat dan orang-orang yang bersekutu dengan siluman ketek itu sendiri, jelas Kang Waris. Tapi Kang, apa Kang Waris tahu
Alas Wingit ini masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Kang Waris makin terkejut mendengar hal itu. Ia tidak bisa membayangkan antara relasi dari keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno dalam menjalankan segala ambisinya itu. "Bagaimana kamu tahu?" tanya Kang Waris. "Pria misterius itu sendiri yang mengatakannya. Jika desa ini bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno dalam menjalankan keinginannya dalam menjalani pesugihan Nyi Ketek." Sedikit demi sedikit, Bapak memberitahukan terkait apa yang memang ia ketahui hubungan antara keduanya. Terlebih lagi, Alas Wingit bukanlah sembarang hutan yang dikenal oleh Kang Waris. Dalam hutan itu, Kang Waris merasakan ada pancaran energi yang besar, yang mungkin saja menjadi pemicu dari bergeraknya para sosok yang berada di sana. "Kita harus segera hentikan ini segera," jelas Kang Waris. "Tapi gimana caranya, Kang? Kita masih belum mengetahui siapa di balik topeng pria misterius itu," ucap Bapak. Kang Waris kemudian mengangguk paham. Ia mengerti ada suatu hal yang memang harus diselesaikan secara perlahan. Semua yang sudah terjadi pasti ada penyebab awal di mana Alas Wingit itu sendiri mau bekerja sama dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno. Mereka pun terdiam sejenak sembari merancang strategi. Kang Waris mulai meluruskan alur yang sudah terjadi di desa Alas Wingit. Jika memang Alas Wingit masih ada hubungannya dengan keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti mereka semua terikat dalam satu hal, yaitu perjanjian. Dalam perjanjian itu sendiri biasanya ada hal-hal yang dijadikan sebagai pertukaran dan juga kesepakatan bersama. Jika memang Alas Wingit menjadi wadah bagi keluarga Ningrat dan juga keluarga Brotoseno, berarti Alas Wingit juga akan meminta beberapa hal yang ingin dijadikan sebagai penebusannya. "Aku tahu," ucap Kang Waris yang tanpa disadari telah memecah fokus mereka semua. "Kenapa, Kang?" "Jika memang Alas Wingit adalah wadah, lalu keluarga lainnya menjadi sebagai penggerak, itu artinya ada orang lain yang menjadi jembatan." "Jembatan?" tanya ibu. "Benar, jembatan. Jembatan itu adalah penghubung di antara pria misterius dari Alas Wingit dan juga keluarga Brotoseno dan keluarga Ningrat yang berada di luar Alas Wingit," jelas Kang Waris. Bapak dan ibu baru menyadari akan hal itu. Mereka akhirnya mengerti alur permainan dari pelaku yang disebut-sebut sebagai jembatan yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan. Jika memang jembatan itu sendiri adalah warga sekitar, maka bisa dibilang orang tersebut sudah memantau bapak dan ibu dalam waktu yang lama. "Kita dijebak di sangkar burung ini," jelas bapak. Sementara itu, di dekat hutan Alas Wingit beberapa orang sudah berkumpul. Mereka semua sedang merencanakan sesuatu terkait masuknya Kang Waris dan juga Jaja ke dalam Alas Wingit. "Kalian berdua yakin jika itu adalah Waris dan juga Jaja?" tanya seorang yang bernada berat. "Yakin, Kang? Mereka menamakan diri sebagai Waris dan Jaja," ucap seorang wanita dengan kepala yang selalu menunduk ke bawah karena rasa takut akibat aura pembunuh yang dikeluarkan oleh orang itu. "Bagaimana, Lingga?" tanya pria bernada berat itu pada Lingga. "Tenang saja, kita sudah membawa temannya ke sini. Kita jadikan umpan untuk membunuhnya dalam sekejap," ucap Pak Lingga sembari menarik paksa salah seorang teman dari Jaja yang diketahui sebagai orang terdekatnya selama berada di pabrik. Perlahan seorang pria dengan kepala yang ditutupi oleh tudung penutup kepala berjalan mendekati rombongan keluarga Brotoseno dan juga keluarga Ningrat. Dia adalah orang yang disebut sebagai pria misterius dan sebagai tetua di balik desa Alas Wingit. "Tuan," ucap Mbak Rumi dan juga Kang Didi. Pria misterius itu terdiam. Ia lalu membuka penutup kepalanya dan mengatakan sesuatu pada Raden Anggoro. "Selamat datang kembali di desa ini, Anggoro." Raden Anggoro tersenyum lebar. Kali ini pasukannya telah berkumpul. Mereka semua merencanakan rencana yang sama, yaitu mengambil bayi yang berada dalam kandungan ibu saat purnama tiba. "Aku harap dengan kematian ayahmu, kau lebih bebas dan puas dengan kemampuanmu yang dimilikimu saat ini, Tuan Muda Birawa." Dia adalah Birawa, anak satu-satunya dari Mbah Jayo yang hilang di hutan Alas Wingit. Ternyata Birawa sendiri masih hidup dan menjadi pembesar di sana.
Belum diketahui mengapa Birawa masih hidup dan menjadi pembesar di sana. Namun dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Jayo di masa hidupnya, ritual itu digunakan untuk penukaran kehidupan antara Birawa dengan nyawanya sendiri. Semua itu berkat Mbak Arumi dan juga Kang Didi yang mengabdi pada Tuan Muda Birawa. Mereka berdua telah berjasa besar dalam menjalankan apa yang memang diinginkannya. Lalu, saat ritual terakhir yang dilakukan oleh Mbah Jayo, itu semua adalah Kang Didi yang melakukannya. Dalam artian Birawa baru muncul saat berhadapan langsung dengan Raden Artonegoro ketika memberikan peringatan keras akan kehadirannya kembali ke desa Alaswingit. Sehingga pria misterius yang membunuh Mbah Jayo sendiri adalah Kang Didi, bukan Birawa. Dengan kata lain, terbunuhnya Mbah Jayo disebabkan oleh Kang Didi yang mana ia sendiri melakukan pertukaran kehidupan antara Mbah Jayo dan Birawa. Sudah lama rasanya aku kembali lagi ke desa ini. Semenjak ayahku menjadikan hidupku sebagai pertukaran antara diriku dengan kesepakatan di masa lalu. Mereka semua berkumpul di desa itu. Mereka sama-sama merencanakan hal yang sama, yaitu merebut bayi yang berada dalam kandungan ibu. Dengan berkumpulnya seluruh pasukan dari Raden Angkoro, itu artinya kekuatannya semakin besar. Selain itu, ada misi tersendiri yang dijalankan oleh masing-masing dari mereka. Aku sudah rindu dengan Artonegoro, ucap Raden Angkoro sembari memainkan lidahnya. Sedangkan Raden Jogopati ia menepuk pundak Raden Angkoro seraya berkata, bagaimana jika si waris aku jadikan juga sebagai tumbas selanjutnya, ucapnya. Sebelum membunuh keduanya, apa kalian masih ingat dengan tikus pabrik bawang yang sempat kabur? Tanya Pak Lingga. Mereka semua masing-masing menginginkan siapa target selanjutnya. Terlebih dari hal itu, Birawa hanya menginginkan satu hal. Aku akan melenyapkan semuanya tanpa tersisa. Mereka adalah ancaman yang nyata bagi keberadaan desa ini, ucap Birawa. Mereka semua terdiam, seperti tidak ingin ikut campur terhadap apa yang baru saja dikatakan oleh Birawa. Arumi, Didik, ucap Birawa. Siap tuan. Pergi ke rumah itu dan buat mereka semua kebingungan. Salah satu dari mereka yang ada di rumah itu telah menyadari kehadiran kita di sini, ucap Birawa. Siap tuan. Tak lama kemudian, saat Bapak dan juga Kang Waris serta yang lainnya sedang membahas sesuatu, tiba-tiba Kang Waris merasakan ada aura yang bergesekan dengannya dari arah luar rumah. Ada apa, Kang? Tanya Bapak. Ada sesuatu di luar rumah. Tidak, lebih tepatnya sedikit jauh dari rumah, jelas Kang Waris. Maksudnya dari hutan Alaswingit. Entahlah, aku tidak yakin. Energi ini sangat besar dan membuat tubuhku merinding dibuatnya. Apa jangan-jangan mereka memantau kita? Bapak terdiam. Ia lalu menatap ibu dengan tatapan yang penuh kekhawatiran. Mungkin saja apa yang selama ini menjadi ketakutan Bapak akan terjadi. Siapa mereka, Kang? Aku belum tahu pasti, tapi aku mengenal aura busuk ini. Ini adalah aura dari Raden Angkoro. Bapak pun terkejut mendengar hal itu. Jika memang benar Raden Angkoro menuju desa ini, itu menandakan pertumpahan darah akan terjadi. Untuk memecahkan rasa penasaran itu, Kang Waris segera keluar dari rumah. Ia ingin melihat ada apa di luaran. Sampai-sampai tubuhnya merasakan hawa dingin yang sangat hebat. Saat Kang Waris keluar rumah, ia sungguh terkejut saat melihat dua orang warga sedang berada di hadapan rumah mereka, sembari membawakan sesuatu. Kalian? Tanya Kang Waris. Maaf mengganggu, Kang. Kami membawakan makanan untuk kalian. Kebetulan suamiku baru saja pulang dari luar desa. Dia membawakan banyak daging kambing. Akhirnya, aku berinisiatif untuk memasaknya agar menjadi menu makan malam kalian semua. Bapak dan yang lainnya juga terkejut saat melihat Mbak Arumi dan juga Kang Didi sudah ada di hadapan rumah. Seperti ada yang aneh. Biasanya mereka tidak pernah membawakan hal semacam ini tepat di malam hari. Tapi entah mengapa, pikiran Bapak saat itu merasa ada yang aneh. Hal ini dikarenakan jika Kang Waris sampai keluar rumah karena merasa ada gesekan energi besar yang berada di luaran. Itu berarti ada orang-orang yang memang memiliki kanuragan hitam sedang berkumpul di suatu tempat. Mungkinkah mereka itu adalah Mbak Arumi dan juga Kang Didi? Tetapi jika mereka memiliki kanuragan hitam, mengapa Bapak sendiri tidak pernah merasakan hal itu? Seperti apa yang dirasakan oleh Kang Waris?
Mbak Arumi, ujar bapak dengan ekspresi wajah sedikit terkejut saat mendapati Mbak Arumi dan juga Kang Didi sudah berada di hadapan rumahnya, sembari membawakan sebuah wadah yang berisikan makanan yang telah mereka berdua buat. Begini Pak, ucap Mbak Arumi. Sebelum Mbak Arumi menyelesaikan pembicaraannya, Kang Waris telah dulu berjalan melewati mereka berdua. Tidak seperti biasanya kali ini, Kang Waris merasakan sesuatu yang berasal dari hutan alas wingit. Ternyata keberadaan mereka yang berada di alas wingit telah diketahui oleh Kang Waris lewat kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ada apa, Kang? Kang Waris kembali berjalan melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia hanya terdiam sembari menatap tajam keduanya. Ada perlu apa kalian kemari? Tanya Kang Waris dengan tegas. Kami ingin memberikan ini pada Pak Arto dan keluarganya, ujar Mbak Arumi sembari menyerahkan makanan yang ia bawa bersama dengan suaminya. Bapak menerima makanan itu. Makanan yang di dalamnya berisikan masakan dari olahan kambing merupakan buatan dari Mbak Arumi. Setelah Bapak menerima makanan itu, Mbak Arumi dan juga Kang Didi pun pamit untuk kembali lagi ke rumahnya. Kang Waris hanya memantau gerak-gerik keduanya. Kecurigaannya menambah besar tatkala Kang Waris mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan pada suami dari Mbak Arumi itu. Kang Didi pun merasakan hal yang sama. Tubuhnya bergetar hebat tidak seperti biasanya tatkala mendapati Kang Waris yang disebut-sebut sebagai orang yang memiliki kanuragan setingkat dengan Raden Angkoro. Malam itu rencana untuk memanipulasi sebuah keberadaan dari Raden Angkoro dan yang lainnya berhasil dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Keduanya berhasil memberikan pengecualian yang tepat tatkala Kang Waris merasakan ada energi besar yang berada di sekitaran hutan alas wingit. Tepat di dalam rumah, Kang Waris langsung terduduk di ruang tamu bersama dengan Jaja dan Bapak. Sedangkan ibu yang menyiapkan perlengkapan makan untuk makan malam mereka semua, yang kebetulan baru saja mendapatkan lauk tambahan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Di sela-sela mereka semua terdiam, ibu kembali membuka percakapan dengan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kang, kok aku ngerasa Kang Waris kurang suka ya sama Mbak Arumi? Padahal Mbak Arumi kan orang yang mengantarkan dan menunjukkan Kang Waris hingga bisa sampai ke rumah ini, ucap ibu pada Kang Waris. Kang Waris sebenarnya tidak ingin mengatakan lebih dalam terkait apa yang baru saja ia pikirkan ketika mengetahui sifat asli dari Mbak Arumi menurut kacamata batinnya. Namun karena memang sudah mendapatkan sinyal untuk menjelaskan hal itu, secara perlahan Kang Waris pun menceritakan sesuatu yang ia ketahui sewaktu melewati Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Mereka berdua adalah komplotan dari Raden Angkoro. Dek, tiba-tiba semua terdiam. Ibu tiba-tiba terkejut dan memutuskan untuk mundur beberapa langkah. Sewaktu Kang Waris mengatakan hal itu, komplotan Raden Angkoro? Tanya ibu dengan ekspresi wajahnya yang sangat syok ketika mengetahui penjelasan dari Kang Waris. Benar, mereka berdua adalah jembatan dari Raden Angkoro dan juga keluarga Ningrat. Bapak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kang Waris barusan. Menurutnya Mbak Arumi dan juga Kang Didi tidak ada kaitannya dengan kejadian ini. Tidak mungkin, Kang. Mereka berdua itu orang baik-baik. Mungkin karena perihal dari Kang Didi yang jarang ada di rumah saja. Jelas, Bapak. Kang Waris memegangi kepalanya. Ia merasa bapak dan ibu sudah dibodohi oleh kehadiran Mbak Arumi dan juga Kang Didi dengan cara dimanipulasi segala hal yang mereka ingin lakukan. Bagaimana caranya agar perkataanku bisa kalian semua terima? Tanya Kang Waris. Mungkin purnama nanti adalah penentuannya, jelas Jaja dengan singkat. Maksudmu? Tanya bapak. Jaja pun mulai memikirkan semua yang ia ketahui selama ini terkait dengan Raden Angkoro dan yang lainnya selama berada di pabrik. Beberapa hari lagi itu malam purnama. Jika memang yang datang ke desa ini hanyalah Raden Angkoro, mungkin itu tidak terlalu membahayakan. Tapi apa kalian pernah berpikir jika semuanya akan datang ke tempat ini? Tanya Jaja. Mereka semua terdiam. Jaja baru saja menyimpulkan apa yang ia ketahui jika benar Raden Angkoro berada di desa ini. Jika Raden Jogopati, Pak Lingga, dan yang lainnya berada di tempat ini, kemungkinan ada banyak hal yang akan terjadi. Bisa saja setiap dari mereka tidak memiliki kesamaan dalam misi, ucapnya sembari menganggukkan kepalanya, seperti membenarkan apa yang baru saja ia katakan. Bapak dan ibu tahu maksud dari Jaja,
Tanpa sadar Jaja telah membuka keraguan yang dipikirkan yang menyangkut dari alasan Kang Waris untuk membuktikan bahwa Arumi dan juga Kang Didi adalah jembatan bagi mereka semua. Memang tidak ada cara lain untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kang Waris mengenai jembatan yang dimaksud itu. Akan tetapi mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan. Purnama yang dinanti-nantikan akan datang tepat di esok hari. Ini kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang besar untuk membongkar siapa itu Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Terlebih lagi dari itu, malam purnama adalah malam penentuan dari kehidupan mereka semua yang ada di desa Alaswingit. Keesokan harinya beberapa kejanggalan di desa Alaswingit sudah mulai terlihat. Angin di desa kembali kencang dan tidak seperti biasanya. Burung-burung walet banyak yang mati di jalanan, depan rumah dan tempat-tempat yang lainnya. Fenomena ini sudah biasa terjadi hingga membuat orang-orang di desa itu enggan keluar rumah ketika malam hari akan tiba. Mereka semua tahu jika purnama akan tiba, desa ini akan penuh dengan teror dan ketakutan. Terlebih lagi para suami sangat menjaga istri-istrinya yang sedang hamil. Setelah kasus beberapa warga yang mendapati memilih untuk menggugurkan bayinya, justru ada beberapa warga yang masih bertahan agar anak itu bisa dilahirkan ke dunia. Biasanya para warga yang memilih pilihan itu, mereka akan punya dua pilihan. Yang pertama, mereka akan keluar dari desa. Cara ini sangat efektif bagi warga yang ingin menyelamatkan diri dari teror yang mematikan akan hilangnya jabang bayi di desa itu. Selama pelaku dan teror pria misterius itu belum terbongkar, ritual penebalan bayi akan terus berjalan hingga waktunya selesai atau mungkin adanya kebinasaan dari orang-orang yang melakukan ritual itu. Yang kedua adalah menetap di desa. Mereka yang menetap di desa pada umumnya akan menghindari kontak mata terhadap beberapa warga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka akan menutup diri dan memilih untuk tidak memberitahu terkait kehamilannya. Dengan cara ini, Bapak juga memberikan tugas pada Nyi Rati untuk bisa mengetahui para warga yang masih kedapatan hamil dan akan melahirkan. Peran Nyi Rati sangat penting. Selain dirinya memang mengetahui seluk-beluk akan perjalanan Bapak, Nyi Rati juga merupakan dukun beranak. Dengan profesinya menjadi dukun beranak itu, tugas Nyi Rati sangatlah tidak mudah. Selain ia sendiri akan berhadapan dengan maut jika kedapatan oleh seorang yang merupakan bagian dari komplotan pria misterius, Nyi Rati juga rentan mendapatkan serangan jika dirinya mampu untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu mampu menyelamatkan anak-anak yang akan ditumbalkan. Tepat dari itu, Nyi Rati mendapatkan tugas dari Bapak untuk mengontrol para wanita yang berada di sekitaran desa itu. Tujuannya masih sama. Bapak menginginkan keselamatan bagi orang-orang yang mungkin memang harus diselamatkan, terlebih lagi pada jabang bayi yang akan dilahirkan ke dunia. Nyi Rati tidak sendirian. Dia dibantu oleh Jaja untuk mengontrol tiap-tiap rumah warga yang di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang hamil. Sedangkan Raden Kuncoro, Bapak menugaskannya padanya dengan tugas yang tidak mudah juga. Bapak meminta Raden Kuncoro untuk memata-matai Mbak Arumi dan Kang Didi. Dengan begitu Bapak mampu mendapatkan banyak informasi terkait apa-apa yang memang dicurigai oleh Kang Waris. Yang terakhir adalah tugas dari Bapak dan Kang Waris. Selama purnama belum muncul, mereka menyiapkan banyak hal diantaranya, yaitu mencoba untuk mengetahui lebih lanjut rencana yang akan dilakukan oleh Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Jaja dan Nyi Rati menyusuri rumah-rumah warga satu persatu. Mereka ingin mengetahui kondisi tiap wanita yang berada di desa itu. Takutnya apa yang memang dipikirkan oleh Nyi Rati selama ini benar. Kuburan kecil yang berada di hadapannya tiap rumah warga adalah kuburan yang dipergunakan untuk mengubur janin mereka. Dari rumah ke rumah, Jaja dan Nyi Rati terus mengetuk pintu warga, namun anehnya tidak ada satupun warga yang mau membukakan pintunya. Setiap kali mereka ingin membukakan pintu rumah, pasti ada suara laki-laki yang melarang pada istrinya untuk membukakan pintu. Jangan dibuka, nanti mereka datang. Jaja dan juga Nyi Rati tidak paham apa maksud dari perkataan dari laki-laki itu. Mereka berdua mengira kedatangan mereka adalah sesuatu yang membuat ketidaknyamanan dan membawa sebuah petaka baginya. Akan tetapi Jaja dan Nyi Rati tidak menyerah. Mereka berdua terus mencari rumah warga yang mau membukakan pintu dan mencari tahu tentang hal ini. Dan benar saja, ketika mereka berdua terus mencari rumah warga yang terbuka, mereka berdua langsung menuju ke tempat itu. Dalam rumah itu, Jaja dan Nyi Rati mendapati seorang wanita yang sedang hamil bersama dengan seorang lelaki yang merupakan suami dari wanita itu. Jaja dan juga Nyi Rati pun langsung meminta izin pada mereka untuk masuk ke dalam rumah dan menyanyikan apa yang menjadi kebutuhan dari mereka berdua. "Pak, istri Bapak sedang hamil tua," tanya Jaja. Pria itu hanya mengangguk, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun.
melainkan hanya menatap wajah istrinya yang ketakutan karena mendapati dua orang asing yang sedang berada di hadapannya kali ini. Kebetulan, teman saya ini adalah dukun beranak, Pak. Jika Bapak Ibu berkenan, kami bisa membantu proses persalinannya, jelas Jaja. Pria itu masih terdiam, dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun untuk merespon tawaran yang Jaja berikan padanya. Kalian siapa? Tanya wanita yang sedang hamil pada Jaja dan juga Nyirati. Kami berdua orang baik kok. Kami memang bukan berasal dari desa ini, tapi kami juga tahu terkait ketakutan kalian berdua dan juga warga setempat tentang hal ini, ucap Jaja. Wanita itu meminta pada suaminya untuk menutup pintu rumah. Ia tidak mau ada orang lain yang mengetahui obrolan sensitif ini. Setelah pintu rumah ditutup, Nyirati pun meminta pada wanita itu untuk duduk di sebuah kursi. Ia ingin mengecek keadaan sang jabang bayi yang masih berada dalam perutnya. Kebetulan karena mendapati salah satu warga yang mau menerima mereka berdua, Jaja pun mencoba untuk memancing percakapan dengan menanyakan hal-hal yang terkait dengan para warga yang selalu menutup rumahnya sebelum malam purnama datang. Kalau boleh tahu, mengapa para warga di sini menutup pintu rumahnya ya? Sebelum malam purnama datang, Pak. Apa ada sesuatu yang akan terjadi di malam purnama, Pak? Tanya Jaja. Pria itu menatap istrinya. Awalnya istrinya hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak mau ada pembahasan yang mengarah pada keadaan desa saat ini. Namun karena sudah kepalang merespon dari pertanyaan Jaja, pria itu pun akhirnya menjelaskan semuanya terkait ketakutan yang sedang mereka hadapi dan juga para warga yang berada di alas wingit sebelum nantinya malam purnama itu datang. Semenjak anak Bajayo menghilang, desa ini menerima kutukan yang luar biasa. Kutukan itu mengarah pada perjanjian dan ikatan antara penghuni alas wingit dengan para warga yang ada di desa ini, jelas pria itu. Perjanjian seperti apa, Pak? Tanya Jaja. Perjanjian itu mengarah pada tiap bayi yang baru lahir di tempat ini. Karena Mbak Jayu sendiri bukan hanya kehilangan anak sematawayangnya saja, melainkan istrinya juga menghilang di sana, jelas pria itu. Jaja makin bingung dengan penjelasan dari pria itu. Ia yang awalnya mengetahui konflik awal desa ini yang berasal dari desa Alas Wingit, ternyata permasalahan semakin meluas tatkala Mbah Jayo atau sesepuh desa Alas Wingit kehilangan keluarganya. Tapi, apa para warga tahu siapa anak dan istri dari Mbah Jayo itu, Pak? Tanya Nyai Rati. Pria itu kembali menatap istrinya. Ia tidak berani untuk menjelaskannya lagi secara dalam terkait permasalahan yang sangat sensitif ini. Kami semua mengenal keluarga Mbah Jayo. Anaknya bernama Birawah dan istrinya mendapatkan sebutan sebagai seorang nyai di desa ini. Jaja dan Nyirati tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan pria itu. Pasalnya nama Birawah dan nyai tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Apa mereka berdua masih hidup? Tanya Jaja. Birawah menghilang saat dia masih kecil bersama dengan nyai di hutan Alas Wingit. Akan tetapi ada rumor yang mengatakan Mbah Jayo itu melakukan penumbalan pada tiap bayi yang akan dilahirkan atau masih berupa janin dengan tujuan untuk menebus mereka berdua. Ternyata awal mula terjadinya hal-hal semacam ini dikarenakan adanya penumbalan bayi yang dilakukan oleh Mbah Jayo untuk bisa mengembalikan lagi kedua anggota keluarganya itu. Mbak, kalau boleh tahu rumah kalian di mana? Tanya wanita hamil itu. Kami tinggal di tingkat Alas Wingit. Di situ ada saudara kami yang bernama Raden Artonegoro, jelas Nyirati. Mendengar nama itu, mereka berdua langsung syok dan meminta pada Jaja dan juga Nyirati untuk meninggalkan mereka berdua. Pergi. Kalian semua harus pergi dari sini. Kenapa? Ada apa? Kenapa dengan Raden Artonegoro? Tanya Jaja. Dia adalah awal dari petaka. Mendengar nama itu, Nyirati langsung terkejut. Dia segera mengambil pisau dan menodongkannya ke arah wanita itu. Duduk dan berhenti berteriak. Kalau tidak, aku akan robek perut istrimu dalam hitungan detik, ucap Nyirati. Nyirati, ucap Jaja. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Sewaktu Nyirati dengan cepat menodongkan pisau pada istri dan pria itu. Jelaskan, ada apa dengan Raden Artonegoro? Pria itu kembali terduduk. Ia memegangi kepalanya sembari menahan tangis karena merasa bersalah terhadap apa yang baru saja ia lakukan. Tolong, kami ingin hidup tenang.
Jaja pun menyuruh Nyi Rati untuk menurunkan pisaunya dan kembali mendengarkan penjelasan dari pria itu. Silakan Pak, jelaskan secara rinci. Baiklah, aku akan jelaskan. Sementara itu, Bapak dan juga Kang Waris mencoba untuk mengetahui lebih lanjut terkait hutan alas wingit. Mereka berdua hanya menatap hutan itu dari kejauhan dan merasakan energi yang begitu besar yang berasal dari hutan itu. Apakah kamu siap, Arto? Tanya Kang Waris. Siap untuk apa, Kang? Tanya Bapak. Kang Waris lalu mengambil sebuah batu yang berada di tanah, lalu ia lemparkan batu itu ke arah depannya. Kita ini hidup seperti batu yang dilemparkan ke arah manapun. Selama tempat itu mampu untuk menerima kita, kemungkinan kita akan mengendap di tempat itu dengan waktu yang lama. Kang Waris mencoba untuk memberikan penjelasan lewat pengetahuan kehidupannya itu. Kali ini Bapak cukup mengerti terkait apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Hidupmu itu masih panjang. Nyi berkata ini belum selesai selama anak terakhirmu belum dijadikan korban selanjutnya. Ucap Kang Waris. Mengapa sasarannya adalah anakku, Kang? Tanya Bapak pada Kang Waris. Anakmu nanti yang akan menunjukkan apa yang akan terjadi untuk keluarga ningrat di masa depan. Karena itu semakin banyak musuh kita, semakin banyak juga halangan yang akan kita lalui untuk saat ini. Bapak paham maksud dari perkataan Kang Waris. Ia tidak mau ada lagi korban yang berjatuhan setelah beberapa anggota keluarga dari keluarga ningrat telah terbunuh oleh sebab Raden Angkoro. Berhati-hatilah pada orang sekitar. Mereka itu bagikan kalajengking yang menusukmu dengan racun yang mematikan dari arah belakang. Setelah mereka berdua mengobrol panjang, Bapak dan Kang Waris pun berencana untuk kembali lagi ke rumah sembari menunggu laporan dari yang lainnya. Namun baru saja kaki melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba ada satu energi yang dirasakan oleh Bapak dan juga Kang Waris. Energi itu sangat halus dan terasa dekat di sekitar desa Alas Wingit. Bapak dan Kang Waris merasa energi ini memiliki energi yang sangat busuk dan sama seperti Raden Angkoro beserta para kroco-kroconya. Dia sudah keluar, ucap Kang Waris. Bapak mengangguk paham. Mereka berdua pun segera mencari energi itu untuk mengetahui siapa pemilik dari energi yang sangat busuk itu. Sementara itu pria yang bersama dengan Jaja dan juga Nyai Rati beserta juga istrinya sedang menjelaskan secara jelas terkait Raden Artonegoro. Raden Artonegoro itu disebut-sebut sebagai orang yang masih terikat dengan ini. Aku tidak terlalu jelas siapa orang yang mengatakannya. Namun orang itu masih memiliki ikatan darah dengan beliau. Jelas pria itu. Maksudnya, orang yang menjelaskan kejelekan Raden Artonegoro itu adalah orang yang masih memiliki ikatan kekeluargaan dengannya. Tanya Jaja. Benar. Nyi Rati terdiam sejenak. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu terkait keluarga dari Raden Artonegoro yang mengikutinya sampai ke daerah-daerah yang jauh. Tapi Raden Artonegoro sendiri itu tidak memiliki anggota keluarga yang sampai keluar dari daerahnya sendiri. Jelasnya Nyai Rati. Jaja pun langsung teringat. Ia mengingat sesuatu terkait apa yang dikatakan oleh Kang Waris padanya tentang Raden Artonegoro. Mungkinkah mereka berasal dari keluarga Brotoseno? Benar, itu namanya. Maksudmu Raden Angkoro? Tanya Jaja lagi. Tepat sekali. Dia adalah orang yang bekerja sama dengan Bajayo untuk bisa mengembalikan Birawa dan istri dari Bajayo. Jaja pun paham dengan penjelasan itu. Ia kemudian masih memikirkan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Raden Angkoro selama dia berada di Alas Wingit. Raden Angkoro, dia adalah seburuk-buruknya manusia yang memiliki darah keluarga ningrat. Tidak jauh dari tempat itu, Raden Kunchoro sedang memantau pergerakan dari Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Ia pun menerobos maju untuk menuju ke tempat Mbak Arumi. Hal ini dilakukan karena Raden Kunchoro sendiri merasa ada banyak orang yang sedang berada di rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Sewaktu Raden Kunchoro mengendap-endap ke rumah Mbak Arumi, ia mendengar ada obrolan yang berasal dari rumah Mbak Arumi. Raden Kunchoro pun mencari tempat yang tepat untuk bisa bersembunyi dan mendengarkan obrolan mereka yang berasal dari dalam rumah Mbak Arumi. Sebentar lagi malam purnama. Raden Artonegoro, Kang Waris dan juga Jaja telah berada di tempat ini. Kita harus membunuhnya tepat di malam itu. Jelas salah seorang
dengan nada yang sangat berat itu. Raden Kuncoro yang mendengar itu langsung terkejut. Ia pun kembali menyimak perkataan-perkataan yang lainnya yang akan diucapkan oleh mereka yang berada dalam rumah Mbak Rumi. Sebelum itu, kita juga harus bisa mendapatkan 10 jabang bayi. Aku lihat ada banyak warga yang sedang hamil tua di desa ini. Dengan begitu kita bisa kembali menciptakan kekuatan besar lainnya. Jelas seseorang dengan nada yang sangat datar, namun terlihat sangat misterius itu. Obrolan masih berlanjut. Kali ini ada salah seorang yang meminta izin untuk pergi ke arah belakang rumah. Raden Kuncoro pun berhati-hati dan selalu waspada. Takutnya ada orang tersebut mengetahui dirinya yang sedang mendengarkan obrolan sensitif ini. "Bagaimana denganmu, Pak Lingga? Apa rencanamu saat ini?" tanya salah seorang pada orang yang bernama Pak Lingga itu. "Kita mesti mengikuti apa yang dikatakan oleh Raden Jogopati. Aku hanya minta pada Arumi dan Didi untuk menyiapkan diri ketika malam purnama itu datang." Raden Kuncoro kembali terkejut. Ternyata benar apa yang dipikirkannya. Mbak Arumi dan juga Kang Didi adalah sekutu dari orang-orang yang ingin membunuh Raden Artonegoro dan keluarganya beserta dengan Kang Waris dan juga Jaja. Ia pun mencukupkan diri untuk menerangkan lebih lanjut terkait obrolan yang mengerikan ini. Raden Kuncoro merasa tidak kuat dengan obrolan yang baru saja dikatakannya oleh mereka yang berasal dari dalam rumah Mbak Arumi dan juga Kang Didi. Akan tetapi ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia merasa tubuhnya bergetar hebat, seperti ada seorang yang berada di belakang tubuhnya. Ketika Raden Kuncoro membalikkan badannya ke arah belakang, tiba-tiba seorang dengan tubuh yang besar dan tinggi sedang berada di belakangnya sambil berkata, "Kenapa di luar? Mengapa tidak ikut masuk saja? Apakah informasi sudah cukup untuk kau dapatkan? Mari bergabung bersama kami untuk mengobrol lebih dalam di dalam rumah ini." Sialnya Raden Kuncoro ketahuan oleh seorang yang berasal dari dalam rumah. Senyuman pria berbadan besar dan tinggi itu sangat mengerikan. Ternyata pria itu izin keluar dari obrolan untuk bisa mengetahui siapa yang berada di sekitaran rumah yang sedang mendengarkan obrolannya itu. Dalam hati Raden Kuncoro, orang ini, dia bukan orang sembarangan.